ngene muter-muter tambah ngene lho. Keliru. Wis mulai ta iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, arek-arek tersesat sing boys. Terima selalu nasihat bareng Habib Muhammad. Nah, jumpa lagi karo Pak Raden Asasaf dan Habib Muhammad di majelis ngajilan ngopi secara virtual atau ngaji ngopi online ya. Iki cocok Habib, hati ini. Cocok. Kok Aladin. Masuk Ganteng kandhane kok. Biyen asline yo ganteng. Saiki akian bareng. Oh, iki akik kelas iki. Iki larang iki, Beb. Insyaallah iki. Iki teko bose iki, bose. Api ya, rode. Aja iri lho, Rek. Aku tak nganan ae ya, aja ngiri lho ya. Nganan ae. Jadi teman-teman secara karena ini sudah situasi masih pandemi dan kita belum bisa ngaji lan ngopi secara tatap muka, jadi kita ngajarkan ngaji lan ngopi secara virtual di Al-Huda Media. Teman-teman, arek-arek tersesat sing boys terutama jamaah majelis ngaji lan ngopi, ojo lali video iki dukungan 100% karena iki kayak amal jariahmu pisan, juga di kayak amal-amal ibadah kru ngaji lan ngopi. Awakmu bantulah iki subscribe, bantu share video nang iki nang kanca-kancamu sing tersesat lainnya ben iso gawe manfaat untuk semua ya Beb. Nah, setelah kemarin kita bahas banyak hal, ini ada tema menarik ini Beb. Jenazah, mensucikan jenazah ini. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Itu jenazah seperti misalnya ini ada kecelakaan, terus misalnya kita bertugas bapak yang menjaga keamanan negara, misalnya perang gitu, atau misalnya nang bulan moro-moro mulai tangannya tok ngono kan. Nah itu bagaimana sih Beb? Jadi nang astronot roketnya meledak tok buat lukur tangannya tok, dideteksi oh tangannya iki si fulan ngono. Terus tangan iki apa ya ngono lho. Apa tangane tok iku sing dikafani bentuk pocong. Ngono. Lah ya Allah. Jadi bagaimana sih mensucikan jenazah seperti misalnya ya kayak itu tadi atau penumpang pesawat yang mengalami kecelakaan itu di laut, piar ditemokno sikile tok atau dada itu. Dada itu. Dan sing ditemokno badan. Dadi awake tok. Dia pelembungan. Dipikir itu balonku ada dua Beb. rusak. Jadi misalnya ditemukan liane kan di pangan iwak, misalnya di iwak, di pangan iwak hiu, terus kayak bancaan lah ibaratnya. Kari dodo itu karena ke Arab, akhirnya digomole. Lah apakah itu yang dikafani terus dimandikan, dikafani, dikubur itu atau seperti apa? Ya, potongan-potongan badan yang terpisah daripada jenazah itu juga difardukan kepada fardu kifayah ya. Sifatnya memandikan jenazah itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang memandikan, yang lainnya agak tertimpa fardu. Tetap sifatnya adalah fardu kifayah meskipun berupa potongan-potongan. Hanya tangan, hanya kepala saja. Dan tetap dibungkus dan dikubur untuk memuliakannya mereka. Yang jadi masalah Pak Raden, ya jenazahnya itu hancur hilang seperti kejadian Sriwijaya Air kemarin itu kan. Ada beberapa jenazahnya hilang kan, ya sampai lebur lah, jadi apa namanya kulit-kulitnya sampai berantakan di atas air kan begitu. Udah gak ditemukan ya. Itu kalau seperti itu ya sudah gak perlu dimandikan, gak perlu dicari lagi sudah. Karena sudah mandi sendiri di laut. Ya enggak ya. Sudah gimana kita mau mandikannya gitu karena jasadnya sudah tidak ada. Dan fardu kifayah yang biasanya ditimpakan kepada orang yang hidup ketika ada jenazah di sekitarnya itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena sudah gak bisa dimandikan jenazahnya. Salah satu imam madhab mereka mengatakan jenazah yang terpotong daripada anggota badan daripada jenazah yang sudah meninggal dunia, yang terpotong, yang terpisah, itu dikatakan hukumnya adalah tetap fardu ya terhadap seseorang yang ada di sekitar jenazah itu.
Mesti ya, Beb? Jenazahnya yang gini, ya kan? Yang di sekitarnya itu tertimpa kefarduan. Tertimpa kefarduan wajib untuk memandikannya, meskipun berupa potongan. Tapi ada juga ulama, ya, madhab yang mengatakan nggak perlu, meskipun nggak dimandikan, tetap nggak dosa. Cukuplah buang saja begitu. Tangan itu misalnya. Iya. Dibuang di laut sini. Jadi dibuang di laut, dibuang ke sampah kemana boleh. Ada satu ulama yang bilang seperti itu. Tapi yang muktamad adalah yang mewajibkan kita untuk memandikan meskipun hanya berupa potongan. Tetap dikafani juga, ya, dipendem, dikafani, dimandikan, dikafani, kemudian dikubur. Itu nanti di dalam kubur itu, awakmu nang di kabeh. Tanya apa, pertanyaan mungkin kan ada pertanyaan kayak gitu, di kubur itu Pak Raden, itu cuma tempatnya jasad saja. Yang ditanyakan sama malaikat itu ruhnya, arwahnya itu ya. Di mana? Di alam barzah, bukan di kubur. Di alam barzah, ada di beda alam di dunia ini. Beda lagi. Itu. Jadi kan meskipun hancur terberai-berai begitu, terus gak karu-karuan, ya kan, tetap ngadep ke malaikat wujudnya ada, lengkap gitu. Aku ngomong bos, kan kayak film loh kan morong-morong kok. Tangan ketika tangan kaki di lho, tangan iki jangan ditakoni malaikat kok kan kali tangan dok kan. Ngono. Insyaallah. Kemarin apa lagi yang terjadi di Sriwijaya itu sampai naburkan. Oh ya, itu nah ini misalnya apa? Itu kan jadi kan kita nggak ada tempat makam nih. Nah, misalnya kita menaburkan bunga di laut itu hukumnya gimana? Gak apa-apa, hanya sekedar untuk penghormatan terakhir saja, simbolis. Enggak setiap tahun gitu? Enggak, simbolis penghormatan kepada mereka. Dan itu bukan termasuk syirik sih, bukan termasuk syirik. Bukan termasuk syirik. Hanya simbolis kalau kita menghormati jenazah yang sudah hancur ada di dalam laut itu. Menghormati aja. Dan kita mendoakan cukup di rumah bisa, Pak. Bisa meskipun nggak datang ke makamnya. Jadi kan ada kebiasaan beberapa umat muslim itu kan sebelum Ramadan atau sebelum Idul Fitri nih ziarah makam kan. Nah, ketika mereka itu meninggalnya di sana, kita tanpa makam gimana? Jadi dilihat dulu fungsional daripada ziarah itu apa? Fungsi daripada ziarah, meskipun kita datang ke orang tua kita, makamnya siapapun, yang paling utama fungsinya adalah untuk mengingatkan kita kepada mati. Oh, mati. Ya kan? Kita datang ke kuburan itu tujuannya itu yang paling utama. Nah, jadi kalau memang dengan dia datang ke laut itu kemudian menjadikan dia ingat kepada mati, ya datang saja ziarah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena fungsi utamanya berziarah adalah untuk mengingatkan dirinya kepada yang namanya mati. Jadi silahkan kalau memang itu bisa menjadi cara untuk dia ingat kepada mati, karena kita akan dianjurkan untuk selalu ingat mati, Pak Raden, ya. Peringatan paling dekat itu adalah mati. Itu adalah cita-cita yang pasti tercapai. Tidak dicita-citakan tapi pasti tercapai. Mati. Gelem gak gelem? Gelem gak gelem? Sugih gak sugih? Melarat sugih, rojo ataupun rakyat tetap mati. Jadi teman-teman, terutama ini majelis ngajilan ngopi, kita juga turut berduka cita atas korban Sriwijaya kemarin, semoga mereka dari yang sudah meninggal jadi korban itu diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Beb, dan benar-benar jadi syuhada. Dan benar-benar jadi syuhada. Apa syuhada? Mati syahid. Mati syahid karena dalam kecelakaan ya. Oke. Semoga ini bisa bermanfaat apa yang kita Habib Muhammad disampaikan. Moga-moga ini manfaat ke awakmu, karena siapa yang tahu kematian kita, karena mungkin awakmu meneh iku dadi ana sing dadi astronot atau dadi pilot atau dadi nakoda kapal ya, atau dadi sopir bis. Jadi sapa sing ngaruh? Dadi iku meneh pas awakmu duwe dulur atau siapapun itu, ya semoga kita semua selamat dari musibah kecelakaan itu sih. Atau anu kabeh sih. Kan jaluk cuma kan iki tiga ilmu ben awakmu gak tersesat teman-teman ngono ya. Jadi iku mau carane cukup kita mendoakan, gak perlu ke ke nang laut iku. Tapi nek ngono gak apa-apa, nek itu memang untuk mengingatkan mati.
Ya wis, terima kasih sudah menonton dan paling penting jangan lupa bahagia. Salam satu nyali. Wani. Wabillahi apa? Wabillahi taufik Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Share ngerono, share mrene, share mlisor, share sampai tutup neraka. Gak apa-apa.